Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Sebelumnya mohon dimaafkan karena Al Ustadz Farid ada halangan yang akhirnya dengan secara kebetulan ditunjuk saya sebagai badal. Tidak ada persiapan apapun sebetulnya. Ini hanya sebagai mungkin di dalam bulan yang penuh hikmah, bulan Ramadan ini ingin ada plus-plus ya. Sebetulnya ada suatu kekhawatiran juga ketika setelah sholat Isya kemudian sebelum taraweh ada ada tadarus yang sifatnya seperti khutbah gitu ya. Dijadikan sesuatu yang ini menjadi sesuatu yang seolah-olah wajib gitu. Padahal ini hanya sebuah nilai plus sebetulnya dari memanfaatkan waktu, dan alangkah baiknya sebetulnya juga di dalam hal saling mengingatkan untuk selalu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu tujuannya dari penyampaian ceramah-ceramah atau kuliah 7 menit, biasanya kultum disebutnya. Kalau di ini setengah jam 15 menit gitu. Jadi sebetulnya lebih ada satu metode yang sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang. Dulu kalau di tempat saya tinggal, jadi diedarkan semacam canceleng gitu. Canceleng diedarkan, kemudian ada beberapa pertanyaan melalui tulisan itu dimasukkan ke dalam canceleng itu. Jadi bukan hanya infak sodako saja, tetapi berupa pertanyaan pun itu dimasukkan ke situ. Ustadz yang berikutnya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini juga salah satu metode yang cukup baik sebetulnya untuk disampaikan begitu. Nah, jadi tidak hanya melulu satu arah gitu. Kalau dua arah kan jadi lebih komunikatif gitu. Nah, tetapi dalam hal ini saya pribadi hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di samping kita membaca Al-Quran, itu yang harus disadari adalah bukan hanya sekedar kita membacanya saja, tetapi harus meresapi juga dari isi Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Al-Quran adalah sebuah kalimatullah, kalimat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu tidak semata-mata hanya berupa sekedar penyampaian begitu saja, tetapi di dalamnya itu ada hikmah, banyak sekali hikmah. Salah satu contoh adalah di dalam surat Luqman dijelaskan bahwa tilka ayatul kitabi hudalil muttaqin. Jadi ayat-ayat itu, semua ayat, tilka ayatul kitabil hakim, ayat yang bijaksana itu mengandung hikmah. Lantas hikmah yang di dalamnya itu sebetulnya apa? Kita sering mendengar, mudah-mudahan ieu teh aya hikmahna. Sebetulnya hikmah itu sendiri apa? Di dalam membaca Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, hikmahnya itu adalah hudan,
petunjuk gitu. Jadi sebagai petunjuk untuk kita berpegang teguh ke dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, dia selain menjadi petunjuk juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena di sana selain berita ancaman, tetapi di sana juga terdapat rahmat, kasih sayang Allah yang menjanjikan banyak hal. Contoh salah satu sholat, ketika kita melaksanakan sholat munfarid gitu, itu hanya satu yang kita dapatkan pahala. Tetapi ketika kita berjamaah, maka dia akan seperti apa ya, seperti multi level marketing gitu ya, apa ya kalau istilahnya. Jadi dia bercabang gitu, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, terus bercabang. Makin banyak orang itu makin bercabang ininya, apa pahalanya. Nah itu rahmat Allah. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan itu hanya dinilai satu gitu loh. Nah ini juga yang harus kita sadari, bahwa di dalam Al-Quran yang kita pegang tidak hanya sebatas membacanya, tetapi kita coba perdalam artinya, maksudnya seperti apa. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis yang sekarang, apalagi sekarang multimedia banyak sekali, tinggal searching gitu maksud dari sebuah ayat yang dinamakan hikmah, hudan, juga rahmat itu seperti apa. Itu sangat banyak sekali. Tidak hanya sekedar kasih sayang Allah, tetapi juga di sana banyak sekali mengandung prasyarat-prasyarat untuk selalu kita mengarahkan kepada kebenaran. Nah, tetapi di dalam surat Luqman ini sendiri dikatakan bahwa pada saat ini itu banyak terjadi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzilallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika kita mengajak kepada mereka gitu, mengajak seseorang yang, kalau kemarin di dalam obrolan da si eta mah hese can diajak salat oge gitu. Bukan susah diajak salat, bahkan mereka selalu mendalili amalnya dengan cara bahwa saya pun mengikuti apa yang diikuti, apa yang dilaksanakan oleh nenek moyang kami. Nah, bal natabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan saya itu mengikutin gitu. Saya itu ikutin apa yang nenek moyang saya lakukan, maka saya ikutin seperti itu. Nah itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Artinya apa ya? Apakah dia bisa dikatakan matanya tidak melihat, pendengarannya tidak mendengar gitu. Bahkan ucapannya pun mereka selalu banyak bohongnya gitu. Karena mereka selalu mendalili amal gitu, bukan ngamalkeun dalil gitu. Nah itu yang sering terjadi, dan itu terjadi banyak di sekitar kita. Nah kemudian di samping rahmat Allah gitu, dengan kejadian-kejadian yang sekarang dapat kita rasakan, kita lihat di sekitar kita, betapa banyaknya orang anu badeg gitu, kekeh petekeh kanu pendapatna sorangan gitu. Nah itu juga di dalam surat Luqman ini juga dikatakan bahwa di antara manusia itu banyak sekali orang-orang yang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu gitu. Jadi sakarepna gitu, sakecemplungna. Saya ingat di daerah saya itu ada satu kelompok yang entah apa namanya, tetapi urusan sholat wae cukup ku urang inget gitu. Urang inget ka Allah teh urang teh geus dikir ka Allah, eta teh urang teh geus sholat cenah gitu. Padahal realisasi dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan ada hadis yang juga menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat, kumaha dilaksanakeunna dan lain-lain. Cek maranehna mah karep we gitu. Nu penting mah urang ingat ka Allah eta geus salat cenah gitu.
Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Nah di dalam surat Al-Luqman dijelaskan seperti itu. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadisi liyudila an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Maka jelas buat mereka orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi, maka jaminannya sudah jelas adab neraka jahanam. Nah itu yang ingin saya katakan, bahwa di dalam Al-Quran setiap ayat itu mengandung hikmah dan juga mengandung petunjuk sebagai rahmat Allah kepada kita, sebagai kasih sayang Allah kepada kita, untuk selalu berpegang teguh kepada petunjuknya. Seperti di dalam setiap kali kita sholat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, selalu kita berdoa untuk diberikan petunjuk gitu. Petunjuk bagi jalan-jalan orang yang kesananya menjurus kepada ketakwaan. Itu yang kita harapkan. Nah itu sebagian ayat-ayat Allah yang seharusnya kita coba pahami, tidak hanya sekedar membacanya, tidak juga hanya mencapai target tamat 30 juz gitu, tetapi coba fahami maknanya. Karena ketika kita memahami maknanya dan kita merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka mudah-mudahan itu menjadi penenang bagi jiwa kita. Seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu cita-cita kita. Cita-cita yang ku Allah teh sok mangga lalebat gitu. Lalebat ka jannah gitu dengan hati yang tenang. Itulah yang kita harapkan dengan selalu membaca Al-Qur'an, memahami, kemudian juga merealisasikannya dalam keseharian gitu. Maka harapannya adalah ketakwaan dengan bulan yang penuh magfirah ini, serta kita menjadi orang-orang di antara orang-orang yang takwa dan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak seberapa, tapi bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah tarawih sekalian. Hadza ma aqulu lakum al-yauma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.